Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Bang, dengan dua puncak gunung runtuh, Wu Tianxiue dan lelaki tua berbaju ungu itu terguncang sampai kehampaan. Dengan penembakan serangan, lebih dari selusin orang yang mengenakan jubah segera mengepung Wu Tianxiue dan lelaki tua di tengah. Mau lari kemana kau? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Seorang pria muda dengan rambut ungu, dipimpin oleh lusinan itu, memandang Wu Tianxiue dan pria tua berbaju ungu, serahkan semua yang kamu miliki, dan saya bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Jangan harap, Wu Tianxiue mendengus dingin, sosoknya ceroboh, dan ada darah yang tumpah dari mulutnya. Ada juga tanda pedang di bahu batu giok. Menyembuhkan. Pria tua berbaju ungu di sebelahnya bahkan lebih sengsara, dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah serta tulang telah terlihat di banyak tempat. Hal yang paling menakutkan adalah dadanya, dan ada lubang darah yang masuk akal. Saudari Siyue, mengapa kau melakukan ini? Pemuda berjubah ungu menunjukkan gigi putihnya, dan matanya penuh dengan cahaya jahat. Keluarga Wutianmu sudah tidak seperti dulu lagi. Apalagi yang bisa Anda lawan dengan keluarga Yin Yangku? Mengapa kamu tidak mengikutiku saja? Para saudaraku akan membuatmu bahagia. Diam, apakah kau berani menyentuh nona mudaku? Nona cepatlah lari sekarang, orang tua berjubah ungu itu meledak marah. Pemuda berjubah ungu berkata, untuk orang yang akan mati mulutmu sangat kasar, habisi orang tua itu untukku. Dan lebih dari selusin orang menyerang lelaki tua berbaju ungu itu, tetapi pemuda berambut ungu itu menoleh ke Wu Tianxiue dengan tatapan cabul. Melihat ini, Wu Tianxiue bergegas maju. Saudari Xiyue, lawanmu adalah aku. Pria muda dengan rambut ungu memblokir Xiyue Wu Tian, dan ada cahaya kejahatan yang berkelap-kelip. Enyahkah kau? Wu Tianxiue dengan cemberut, menyerang pria muda itu. Pemuda itu menyerang, dan tidak mundur, tetapi juga diluncurkan dengan satu telapak tangan. Boom! Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Wu Tianxiue terkejut di tempat, dan ludah darah dimuntahkan, wajahnya langsung memucat hingga ekstrim. Ya, pria muda dengan rambut ungu terlihat seperti hantu. Wu Tianxiue belum menghentikan tubuhnya, dan dia terluka lagi. Dia terlempar keluar dengan satu pukulan dari pemuda berambut ungu, dan dia muntah darah lebih dari sekali selama penerbangan. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu. Pemuda tampak dingin, mengeluarkan pedang pembunuh dengan tangannya dengan pedang, mendekati Wu Tianxiue. Di sana, lelaki tua berbaju ungu itu mencoba datang untuk menyelamatkan, tetapi diblokir oleh selusin orang di sisi lain. Apakah sudah berakhir? Selama akan jatuh, Wu Tianxiue tersenyum lelah, berdarah dari mulutnya, matanya menjadi kabur dan bergumam, "Ayah, Ibu, Xiue mungkin tidak dapat kembali." Tentu saja, pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul, meraih pinggangnya, dan menetap di kehampaan. Merasakan suhu yang diunggah, Wu Tianxiue membuat pandangan bawah sadar ke samping pada orang yang memegang pinggangnya. Dia mengenakan topeng rusak, rambut hitam beterbangan, yang paling mempesona ada di dahi kanannya. Diukir dengan kata kebencian, darah masih merembes saat ini. Tiba-tiba, gambar membeku pada saat ini, dan pemuda bertopeng itu langsung terukir di matanya. Ya, ketika dia tertegun, suara pedang pembunuh berdering. Ketika dia menatapnya,
dia menemukan bahwa pedang yang pemuda berambut ungu telah ditusuk oleh Ye Chen dengan kuat di tangannya, dan membiarkan pedang membunuhnya, biarkan pemuda berambut ungu mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, Ye Chen telah mengangkat kakinya, dan menendang pemuda berambut ungu itu keluar dengan satu tendangan, boom. Pemuda itu diterbangkan Ye Chen, sebuah batu besar dihancurkan dan runtuh oleh tubuh seorang pria muda dengan rambut ungu. Begitu dia bangun, pemuda berambut ungu menyemburkan darahnya, dan wajahnya jatuh sejenak, menatap Ye Chen, "Siapa kamu?" Ye Chen berkata, "Menurutmu aku ini siapa?" Di sini, Ye Chen telah melepaskan Wu Tianxiue dan menatap pemuda itu dengan penuh minat. "Matilah kau!" Pemuda itu berteriak, dengungan cahaya terbang keluar dari hatinya, dan melihat lebih dekat adalah senjata spiritual, menekan Ye Chen dengan cerah. Ye Chen mencibir, tidak pernah mundur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tangannya, dan meninju senjata spiritual. Di sini, Wu Tianxiue terkejut dengan mata, pria ini sangat kuat, menghancurkan senjata spiritual hanya dengan tangan kosong. Ketika dia terkejut, pemuda itu sudah sengsara. Dia tidak bisa berdiri dengan dipukuli oleh Ye Chen. Dalam 5 putaran, dia menjadi manusia berdarah. Dengan percikan darah, pemuda berambut ungu yang tidak menghentikan sosoknya dibelah oleh pedang Ye Chen, dan matanya disorot sampai dia meninggal. Dia tidak pernah memikirkan imajinasi spiritualnya, dan dia akan mati seperti ini. Cukup renyah. Tuan muda, mereka yang mengepung lelaki tua berpakaian ungu itu bergegas, masing-masing dengan pembunuhan sedingin es. Ye Chen mencibir, menginjak langkah kaki, membunuh mereka seperti hantu, pedang crimson merah di tangan, dan terus-menerus bola-balik di antara orang-orang. Adegan berikutnya luar biasa berdarah dan mengejutkan. Di mana Ye Chen lewat, ada genangan darah, entah dipenggal, alisnya ditusuk, atau tubuhnya hancur. Setiap kematian sangat menyedihkan. Kali ini, bukan hanya Wu Tianxiue, bahkan lelaki tua berpakaian ungu itu mengubah wajahnya, tapi itu adalah belasan orang kuat, yang terbunuh tanpa bantuan apapun. Namun, di mana mereka tahu, Ye Chen, yang telah menerobos ke tahap pembentukan inti, sudah memenuhi syarat untuk melawan alam spiritual. Umumnya membunuh mereka seperti bermain. Tidak. Ketika keduanya terkejut, orang terakhir dipaksa oleh Ye Chen ke dinding batu, tertegun, dan menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri. Ye Chen melangkah maju tanpa ampun, dan tembakannya langsung menembus tengkorak pria itu dengan pedang. Pada titik ini, lebih dari belasan keluarga Yin yang semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Dan Ye Chen mulai memanen jarahan. Selusin tas penyimpanan secara sadar dimasukkan ke lengan bajunya. Karena, Ye Chen miskin sekarang. Ye Chen sangat miskin sehingga Ye Chen bahkan tidak memiliki setengah batu roh. Ye Chen harus mendapatkan uang, tidak punya uang dan tidak percaya diri. Uang hanya membuat merasa aman, dan itulah yang Ye Chen pikirkan. Selain itu, teknik ceroboh ini masih sangat terampil. Ye Chen tidak hanya mengambil tas penyimpanan mereka, tetapi Ye Chen juga mengambil semua pakaian di tubuh mereka. Jika Wu Tianxiue ada di sini, dia akan mengambilnya satu persatu. Saya juga melepas pakaian saya. Setelah selesai berkemas, Ye Chen memandang Wu Tianxiue dan lelaki tua berbaju ungu. "Terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika Anda tidak menolong kami, dari orang-orang itu, mungkin hari ini kami sudah mati."
Wu Tianxiue dan lelaki tua berbaju ungu itu telah membungkukkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit, tidak perlu dipikirkan, tetapi Ye Chen meletakkan satu tangan di bahu Wu Tianxiue, dan satu tangan di bahu lelaki tua berbaju ungu, dan kemudian warna api muncul. Untuk membantu mereka membersihkan kekuatan aneh dari tubuh mereka. Api sejati. Wu Tianxiue dan pria ungu sama-sama memandang Ye Chen. Apakah kamu seorang alkemis? Itu benar. Ye Chen tersenyum, lalu memulai percakapan. Ye Chen bertanya, "Nah, siapa orang-orang itu? Mengapa mereka mengejar?" Mendengar itu, Wu Tianxiue menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kami adalah anggota keluarga Wu Tian. Kali ini kami turun gunung untuk mengambil ramuan untuk ayah kami. Mereka yang berasal dari keluarga Yin yang tidak tahu dari mana mendapatkan berita itu dan kami dicegat di tengah jalan." Ye Chen berkata, "Mengambil obat mujarab, apakah ayahmu terluka?" Ye Chen bertanya apakah dia ingin menerima ayahnya dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Orang tua berbaju ungu tidak bisa menahan nafas. Kepala keluarga membuat kerusuhan di Nanchu beberapa hari yang lalu dan menderita luka yang sangat parah. Membuat kerusuhan di Nanchu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkerut. Keluarga Wu Tian berjarak 8 juta mil dari Nanchu. Mengapa pergi ke Nanchu dan membuat kerusuhan? Pria tua berpakaian ungu itu menghela nafas lagi. Mungkin teman kecil itu juga mendengar tentang Ye Chen dari sekte Heng Yue, yang adalah anak dari kepala keluarga Wu Tian, tetapi dijebak sebagai iblis dan disalibkan di tebing, bahkan tubuhnya telah dicuri dan kepala keluarga Wu Tian sangat marah sebagai ayahnya. Wu Tianxiue berkata, "Ayah sangat marah, dia memimpin orang-orang untuk membuat masalah di Nanchu, dan menderita kerugian besar, bahkan ayah hampir mati dan menderita luka yang sangat fatal." Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening lagi, bahwa ketika Ye Chen mendengar kata-kata ini, Ye Chen masih sangat tersentuh di hatinya atas perbuatan Wu Tian Xuanzhen untuknya. Ye Chen tidak berharap bahwa Wu Tian Xuanzhen akan bekerja keras untuknya. Ketika ada kehangatan di hatinya, suasana hatinya masih agak rumit. Ketika Ye Chen terdiam, lelaki tua berbaju ungu itu menghela nafas lagi, dan Wu Tianxiue di samping juga merupakan wajah diam, tetapi dia terus meremas bibirnya, dan ada jejak rasa sakit di matanya yang indah. Di sini, Ye Chen perlahan menutup telapak tangannya, dan kekuatan aneh di Wu Tianxiue dan Pak Tua berbaju ungu telah disempurnakan dengan kuat oleh api abadi. Terima kasih atas bantuan Anda, saya berterima kasih atas nama keluarga Wu Tian. Wu Tianxiue dan lelaki tua berpakaian ungu itu mengucapkan terima kasih lagi. Jika ada tempat di mana keluarga Wu Tian dapat berguna di masa depan, bicaralah. Jangan katakan itu, aku akan mengobati luka dalam kepala keluarga Wu Tian. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, tapi itu tidak masalah. Ye Chen tersenyum, terlalu jauh dari Nanchu, dia tidak bisa terbang kembali. Orang tua berbaju ungu juga baru saja mengatakan bahwa Wu Tian Xuanzhen menderita luka parah. Luka dalam bukanlah cedera umum. Obat mujarab itu tidak berguna. Ye Chen masih memutuskan untuk pergi ke keluarga Wu Tian, bahkan jika Ye Chen tidak mau mengakuinya, darah keluarga Wu Tian masih mengalir di tubuhnya. Tentu saja bisa. Atas permintaan Ye Chen, lelaki tua berbaju ungu dan Wu Tianxiue langsung setuju. Ini adalah anugerah penyelamat hidup, yang tidak layak disebut. Segera, pedang terbang besar itu memasuki udara, seperti terbang ke satu sisi.
Sepanjang jalan, Ye Chen berkonsentrasi menyeka pedang. Tapi sisi Wu Tianxue dan lelaki tua berpakaian ungu itu mengintipnya lebih dari sekali. Pemuda ini yang tidak tahu dari mana asalnya, kekuatannya benar-benar menakutkan. Teman kecil, kamu memiliki kekuatan seperti ini pada usia seperti itu, kamu juga harus menjadi orang dalam daftar Chu yang hebat. Bagaimanapun, lelaki tua berpakaian ungu itu memecah kesunyian. Mendengar itu, Wu Tianxue tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping, dan di sepanjang jalan, mereka belum menanyakan nama Ye Chen. Sejujurnya, dia juga ingin tahu asal-usul Ye Chen. Daftar kekuatan. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chen, yang menenggelamkan pedangnya, tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Ye Chen ingin tahu yang merupakan peringkat kekuatan tempur generasi muda. Daftar ini diperbarui setiap 10 tahun. Muncul di daftar ini. Adapun siapa yang menulis daftar peringkat kekuatan besar ini selalu menjadi misteri, tetapi layak dipastikan bahwa itu peringkat itu adil. Ye Chen berkata, apakah Anda memiliki daftar peringkat kekuatan generasi mat? Ye Chen memandang Wu Tianxue dan lelaki tua berbaju ungu itu. Tentu saja ada. Wu Tianxue segera mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah daftar peringkat kekuatan generasi muda, baru saja diperbarui 3 hari yang lalu. Aku akan melihatnya dulu. Ye Chen telah menyebarkan gulungan itu. Di mata, Ye Chen melihat nama yang sangat mempesona, yang pertama, Yin Ziping, ternyata yang pertama. Melihat nama Yin Ziping di peringkat pertama, mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik sedikit, masih ada cahaya dingin di matanya, dan aliran pembunuh tidak bisa membantu tetapi meluap. Rasa dingin menyebabkan Wu Tianxue dan lelaki tua menggigil. Tidak bisa membantu tetapi Wu Tianxue dan lelaki tua mengerutkan kening, karena roh pembunuh Ye Chen terlalu dingin. Yah, dia memang tempat pertama. Segera, lelaki tua berpakaian ungu menyelesaikan kenaikan yang memalukan ini, dan tertawa, dia adalah murid suci dari Sekte Heng Yue, yaitu inang dengan kecocokan 90%, dan dia adalah jiwa naga kuno yang terlalu kejam, kekuatan tempurnya itu layak menjadi nomor 1 dalam daftar, tetapi jika ada Wu Tianchen Ye tuan muda keluargaku masih ada, sulit dikatakan, karena kekuatan tempurnya tidak di bawah Yin Ziping. Tuan muda Chen Ye. Alis Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menatap lelaki tua berbaju ungu dan Wu Tianxue, bertanya ragu-ragu, Wu Tianchen Ye. Itu dia. Wu Tianxue menarik napas dalam-dalam. Meskipun saudara laki-laki saya sudah meninggal, ayah saya mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wu Tian saya. Tidak dapat membantu, keadaan pikiran Ye Chen tersentuh lagi, dan dengan desahan di dalam hatinya, Ye Chen membalik gulungan itu lagi. Di mata, Ye Chen melihat nama yang dikenalnya dari peringkat kedua, ialah Jining Suang. Aku tidak terkejut bahwa dia bisa menjadi yang kedua. Ye Chen bergumam dan benar-benar memainkan Jining Suang. Ye Chen tahu kengerian Jining Suang terlalu banyak. Dia berada di urutan kedua dalam peringkat dan pantas mendapatkan namanya. Melewati nama Jining Suang, Ye Chen membalik-balik gulungan peringkat lagi, tetapi nama berikutnya membuatnya sedikit asing. Tempat ketiga dalam daftar peringkatan putra Haus Darah, Huo Zun. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi kekuatannya adalah yang kedua setelah Jining Suang, dan itu pasti karakter yang kejam. Ye Chen mengerang. Saat dia berkata, dia terus membalik dan melihat nama berikutnya, tempat keempat dalam peringkat, Sekte King Yun,
Lu Hou. Lu Hou. Ye Chen menyentuh dagunya. Mengapa tidak pernah mendengar tentang orang ini? Dia adalah inang sekte King Yun. Di satu sisi, lelaki tua berpakaian ungu itu menjelaskan dan berkata, dikatakan bahwa itu adalah inang dengan kecocokan 50%, yang jauh dari tuan rumah, tetapi bahkan jika itu 50% kecocokan, kekuatan tempurnya juga itu sangat tirani. Saya mendengar orang mengatakan bahwa murid sejati pertama mereka, Zhou Ao, dihajarnya, yang keterlaluan, itu normal bagi Dao You untuk mendengarnya. Peringkat keempat Sangguan Hanyu, Ye Chen bergumam, apakah itu kakak Sangguan Yuer? Keluarga Sangguan masih menyembunyikan orang seperti itu. Lalu Wei Wenzuo, Cheng Royun, Li Yan, Su Nouyan. Melihat keempat nama ini Ye Chen tersenyum. Wutian Xiyue bertanya, apakah kamu mengenal mereka berempat? Ye Chen hanya tersenyum. Tempat. Ye